Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Ansori dengan NIM 105251113. Saya dari kelas IS3. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi mengenai pengaruh AI terhadap pekerjaan masa depan. Topik ini saya pilih karena memang relevan gitu. Jadi relevan dengan kondisi dunia kita saat ini, di mana perkembangan teknologi, terutama AI, itu sangat cepat dan juga semakin terasa dampaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan tanpa kita sadari pun, sebagai eh, apa ya, sebagai manusia yang mem- memiliki aktivitas ataupun rutinitasnya yang sehari-hari, itu bahkan sudah dibantu oleh AI. Jadi sebagai seorang pelajar ataupun mahasiswa nantinya yang akan memasuki dunia pekerjaan, itu penting untuk dapat memahami ataupun mengetahui bagaimana cara AI ini bekerja, lalu juga apa dampaknya dan juga apa yang perlu dipersiapkan. Nah, sebelum membahas lebih jauh, kita perlu tahu dulu apa itu AI. Jadi, AI atau Artificial Intelligence itu adalah sebuah teknologi yang memungkinkan mesin atau sistem komputer untuk dapat meniru kecerdasan manusia. Walaupun tentu tidak sepenuhnya sama gitu. Jadi AI ini dapat belajar dari pengalaman, memecahkan masalah kompleks, itu juga beradaptasi dengan situasi yang baru, lalu juga bisa membuat keputusan secara mandiri. Contoh yang paling sederhana itu misalkan kita mau menonton video ataupun YouTube. Nah, biasanya di sana ada rekomendasi video. Rekomendasi video itu yang selalu cocok ataupun yang paling cocok dengan selera kita gitu. Nah, itu salah satu implementasi dari AI gitu. Lalu selanjutnya, mengapa AI itu penting di dunia pekerjaan gitu. Sebenarnya alasannya cukup jelas karena pertama, AI ini mampu menyelesaikan tugas jauh lebih cepat daripada manusia, terutama pekerjaan yang sifatnya berulang ataupun membutuhkan perhitungan besar gitu. Saya kasih contoh, misalkan saya seorang mahasiswa gitu. Saya seorang mahasiswa yang diberikan tugas oleh dosen itu membuat atau merangkum materi sebanyak 20 gitu atau 30 halaman gitu. Nah, tugas AI di sana itu bisa dapat mempercepat proses tersebut gitu. Lalu yang kedua, mengurangi kesalahan. Jadi AI ini tidak mudah lelah ataupun terpengaruh oleh emosi, sehingga hasil kerja lebih konsisten dan juga lebih akurat. Lalu yang ketiga, AI ini bisa mengolah data besar dengan cepat. Jadi AI ini dapat menganalisis jutaan data dalam waktu singkat, sesuatu yang sangat sulit dilakukan oleh manusia. Misalkan untuk contohnya, sekarang ada banyak perusahaan besar termasuk di bidang marketplace seperti Tokopedia ataupun Shopee, itu mereka menggunakan AI untuk dapat membaca pola belanja pelanggan, yang dimana kemampuan ini tidak mungkin dilakukan manusia secara manual gitu, karena memang jumlah datanya yang banyak dan juga besar gitu. Jadi itulah mengapa banyak perusahaan sekarang itu memanfaatkan AI sebagai bagian dari sistem kerja mereka. Lalu AI sendiri sebenarnya memiliki dan juga membawa banyak dampak positif dari dalam pekerjaan gitu. Salah satunya adalah efisiensi dan produktivitas meningkat. Jadi pekerjaan yang repetitif dan juga butuh ketelitian tinggi itu bisa diserahkan ke AI gitu untuk membuat proses kerja jadi lebih cepat, lebih rapi dan juga lebih menghemat waktu. Lalu juga yang kedua, membantu pekerjaan yang berbahaya gitu. Jadi AI ini sering digunakan untuk pekerjaan yang penuh resiko, sehingga dapat mengurangi kecelakaan kerja dan juga melindungi pekerja manusia.
Jadi seperti yang saya tahu, ada di bidang pertambangan itu mereka menggunakan robot untuk dapat melintasi ataupun melintasi ke daerah-daerah yang penuh resiko gitu, yang berbahaya gitu. Jadi itu juga untuk mengurangi kecelakaan kerja dan juga melindungi pekerja manusia gitu. Lalu yang ketiga itu mendukung pengambilan keputusan. Jadi AI dapat menganalisis data dalam jumlah besar dan juga dapat memberikan rekomendasi keputusan yang lebih akurat gitu. Jadi mereka juga, AI ini itu dapat membantu perusahaan, misalkan perusahaan yang di bidang marketing itu dapat memprediksi tren belanja, ataupun di kedokteran juga mereka membantu dokter untuk dapat membaca misalkan hasil operasi ataupun ronsen dari pasien tersebut itu lebih akurat gitu. Jadi semua itu memang membuat hasil kerja menjadi lebih baik dan juga lebih terarah gitu. Namun seperti teknologi lainnya, AI juga dapat membawa dampak negatif gitu yang perlu diperhatikan itu. Salah satu yang paling banyak dibahas adalah pekerjaan yang tergantikan. Jadi beberapa pekerjaan yang bersifat rutin, repetitif itu juga berpotensi digantikan oleh AI gitu. Jadi contohnya misalkan kasir gitu. Sekarang kasir juga di luar negeri sudah mulai banyak yang digantikan oleh mesin self checkout gitu. Jadi bisa otomatis sendiri. Lalu juga tantangan lainnya yaitu ketergantungan. Jadi manusia menjadi kurang kreatif dan tidak bisa bekerja tanpa bantuan mesin. Jadi jika semua hal kita serahkan kepada AI, itu lama-lama kemampuan kita untuk dapat berpikir kritis gitu itu bisa membuat lemah gitu. Jadi saya juga merasakan hal yang sama ketika terlalu mengandalkan AI ini untuk dapat mengerjakan tugas. Itu kemampuan menulis ataupun kemampuan mencari informasi saya secara mandiri itu berkurang, itu kerasa itu. Lalu selain itu ada juga ancaman privasi dan keamanan data. Lalu di sini ada data pribadi bisa bocor atau disalahgunakan. Jadi AI di sini membutuhkan data dalam jumlah yang besar gitu. Dan jika datanya tidak dikelola dengan benar, ada resiko penyalahgunaan ataupun kebocoran informasi. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa AI itu membawa dampak yang cukup besar terhadap berbagai jenis pekerjaan. Nah, di sini ada 3 jenis dampaknya. Yang pertama, pekerjaan yang berkurang. Jadi AI ini berpengaruh besar pada pekerjaan yang sifatnya rutin, berulang, dan juga tidak membutuhkan kreativitas. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan tadi, misalkan kasir ataupun penjaga loket itu berpotensi untuk dapat digantikan gitu oleh AI. Lalu yang kedua, pekerjaan yang berubah. Jadi banyak pekerjaan yang berubah cara kerjanya karena bantuan AI. Jadi tidak hilang, tetapi cara kerjanya berubah karena AI gitu. Contohnya guru yang memakai AI gitu untuk membuat materi pembelajaran gitu. Lalu juga dokter yang memakai AI itu untuk dapat menganalisis hasil medis gitu. Lalu yang ketiga, pekerjaan baru yang muncul. Perkembangan AI juga menciptakan pekerjaan baru yang dulu tidak pernah ada gitu. Nah, jadi pekerjaan baru yang sebenarnya tidak ada beberapa tahun lalu seperti data analis, AI engineer, machine learning specialist, cyber security analyst, atau bahkan prompt engineer gitu. Itu pekerjaan-pekerjaan yang baru-baru ini muncul gitu karena perkembangan teknologi. Jadi membuka bidang-bidang baru yang sebelumnya itu tidak ada gitu. Nah, dengan semua perubahan ini, jadi kita sebagai manusia
terutama generasi muda itu perlu menyiapkan diri gitu, perlu beradaptasi agar tidak tertinggal. Nah, salah satu caranya adalah dengan meningkatkan skill digital. Manusia harus memahami teknologi dasar, termasuk cara kerja AI ataupun penggunaan alat digital. Lalu juga perlu fokus pada kreativitas dan juga kemampuan manusia. Jadi AI ini bisa mengolah data, tapi tidak bisa menggantikan kreativitas, empati, komunikasi, dan critical thinking manusia. Lalu juga di sini ada belajar berkolaborasi dengan AI. Nah, di sini manusia harus belajar memakai AI sebagai partner kerja daripada melihat AI sebagai ancaman. Nah, jadi AI di sini itu bisa dipakai sebagai alat bantu juga, bukan sebagai alat mengganti. Lalu juga yang selanjutnya membangun pola pikir adaptif gitu. Jadi seperti yang kita ketahui, dunia kerja terus berubah, jadi siap gak siap kita harus belajar hal yang baru, menyesuaikan diri, dan juga tentu tidak menolak perubahan gitu. Mungkin sekian presentasi dari saya. Jadi AI memang memberikan memberikan perubahan yang besar di dalam dunia kerja gitu, baik itu dari sisi positif maupun dari sisi negatif gitu atau tantangan. Memang ada pekerjaan yang berkurang, ada pekerjaan yang berubah, dan juga ada pekerjaan yang justru baru muncul gitu. Jadi tantangannya bukan hanya bagaimana kita untuk dapat menghadapi AI, tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkannya untuk perkembangan diri kita. Jadi sebenarnya kalau kita bisa beradaptasi dan melihat AI ini sebagai alat bantu gitu, sebagai alat bantu dan bukan sebagai ancaman, itu AI justru bisa membuka banyak peluang baru untuk masa depan kita. Mungkin sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.